Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kami kelompok 4 bakal mau menjelaskan tentang badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Jadi yang pertama ada pengertian dan peran BUMN dan BUMD dalam perekonomian. Jadi BUMN itu adalah badan usaha milik negara yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara. Peran BUMN adalah penghasil barang dan jasa, pelopor dalam sektor usaha yang belum diminati, pelaksanaan pelayanan publik, pembuka lapangan kerja, penghasil devisa negara, membantu pembangunan usaha kecil, dan pendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha. Oke. Terus Selanjutnya ada peran BUMD. BUMD itu apa dulu? BUMD itu badan usaha milik daerah. Oke. Terus Perannya melaksanakan pembangunan daerah ataupun pembangunan nasional, salah satu sumber pendapatan asli daerah, memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Selanjutnya ada kebaikan dan kelamahan BUMN dan BUMD. Oke. Kebaikan BUMN adalah berusaha pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ya. Terus ada menyediakan barang dan jasa publik untuk kepentingan masyarakat. Terus ada membantu keberadaan usaha lainnya supaya dapat berusaha lebih baik. Tetapi kelemahan BUMN ada karena sebagian BUMN bertujuan untuk memberi layanan pada masyarakat, seolah-olah BUMN tidak perlu efisien dalam melakukan pengelolaannya. Terus ada maju mundurnya BUMN tergantung pada dari niat baik para penentu kebijakan di BUMN. Terus yang terakhir ada lambat dalam mengambil keputusan karena pemilik adalah pemerintah, sehingga untuk memutuskan sesuatu harus melalui birokrasi yang panjang. Kebaikan BUMD ada berusaha menyediakan barang-barang untuk kebutuhan pemerintah daerah. Terus ada sumber pendapatan asli daerah. Terus ada menyediakan lapangan kerja. Dan yang terakhir ada memberikan keamanan kerja bagi pegawainya. Terus ada kelemahan BUMD. Kelemahan BUMD adalah pengelolaannya mengangkat birokrasi sehingga BUMD kurang cepat mengambil keputusan. Terus ada sering kekurangan modal dan maju mundurnya BUMD dalam banyak hal tergantung kepada kepala daerah, karena yang mengangkat dan memberhentikan direksi BUMD adalah kepala daerah. Selanjutnya ada bentuk dan jenis kegiatan usaha BUMS. Bentuk dan jenis kegiatan usaha BUMS itu ada badan usaha perorangan, ada badan usaha persekutuan, dan ada perseroan terbatas. Perseroan Terbatas. terbatas. Perseroan aja. Perja. Dibahas sama. Oh, ja. Oke. Dan yang terakhir ada
Tahapan mendirikan usaha dalam bisnis. Oke. Tahapan mendirikan usaha dalam badan usaha swasta itu antara lain mempersiapkan sejumlah faktor, antara lain barang dan jasa yang akan dijual, sistem pemasaran, penentuan harga, sistem pembelian oleh konsumen, kebutuhan tenaga kerja, organisasi badan usaha, dan jenis badan usaha yang hendak dipilih. Yang kedua ada memperhatikan beberapa hal yang harus dimiliki seperti modal, daftar para pemegang saham, tujuan usaha dan jenis usaha. Terus ada mempersiapkan dokumen perizinan. Pelan-pelan. Pelan dan jelas. Terus yang ketiga ada mempersiapkan dokumen perizinan. Terus yang keempat ada mengadakan rapat umum pemegang saham. PS. Oke. Yang kelima membuat akte notaris berisi antara lain nama-nama pendiri. Pokoknya dulu. Selanjutnya akan dijelaskan dan dijelaskan oleh Terima kasih kawan. Dan saya akan melanjutkan memilih bentuk dan jenis kegiatan usaha BUMN dan BUMD. Oke. Oke. Bentuk kegiatannya. Bentuk kegiatannya Usaha BUMN dulu. bagian usaha milik negara. Yaitu ada bagian usaha perseroan atau persero. Bagian usaha perseroan adalah BUMN yang terbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhannya paling sedikit 61% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Oke. Yang tujuannya utama mengejar keuntungan. Contohnya Indonesia. Contohnya perseroan antara lain PT Pertamina, Pertamina. Oh, punya BUMN. NN. Ya. Terus ada perusahaan umum atau perum. Oke. Badan usaha umum atau perum itu adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Oke. Jadi punya negara semuanya ya. Ya. Oke. Ada BUMD. Bentuk BUMD tidak secara jelas dibedakan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992. Bentuk Setelah istirahat saya minta catatan Bentuk audiens. BUMD Catatan dibedakan mengenai BUMN. atas usaha industri, perdagangan, dan jasa. Oke, saya akan lanjutkan ini. Apa itu? Pengertian yang kurang BUMS dalam perekonomian. Itu badan usaha milik swasta atau BUMS adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Dan ada lagi kebaikan dan kelemahan BUMS. Kebaikan BUMS itu yaitu cepat dalam mengambil keputusan karena pemilik modal juga kadang hak menjadi pengelola. Terus memberi kontribusi dalam menaikkan produk domestik. Lihatin kertasnya dulu. BP apa ini? Oh, pakai. Ay, ket. Yang ketiga itu cepat mendapat modal karena pengelola umumnya juga pemilik. Yang keempat, penyumbang pajak pada kas pemerintah. Terus selanjutnya banyak menampung tenaga kerja. Terus selanjutnya penyedia barang dan jasa. Kelemahan BUMS itu terlalu mementingkan laba sehingga sering tidak memperhatikan lingkungan. Yang kedua, sering kesulitan untuk mendapat pinjaman. Yang ketiga, sering terjadi silang pendapat antara manajemen perusahaan dengan serikat buruh. Studi kelayakan usaha. Pengertian. Menurut Ahmad Bagio, studi kelayakan adalah penelitian mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidaknya ide bisnis tersebut dilaksanakan. Tujuan studi kelayakan usaha adalah
untuk menghindari kelanjutan penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Terus ada aspek strategi kelayakan usaha menyangkut aspek-aspek berikut. Yang pertama, pemasaran dan pasar mencakup estimasi pasar sasaran, segmentasi pasar, rancangan produk dan para pesaing. Yang kedua, perilaku konsumen mencakup sikap konsumen, keputusan pembelian konsumen, dan perilaku pasca pembelian produk. Jadi sekian presentasi dari kami.